Oke, ini ikan nila dan ini ikan mujair. Sama aja kan bentuknya. Mereka ini juga sama-sama gampang dipijah, sama-sama ikan kebal, kebal penyakit, kebal peluru. Terus juga misalnya sama-sama bisa hidup di suhu ekstrim, minim oksigen dan seterusnya. Sama aja. Bedanya apa? Bedanya yang paling jelas ya ukurannya. Ikan mujair ini kecil. Kalau ikan nila jauh lebih gede, oke? Kalau masih anak kan emang nggak bisa dibedain, tapi ikan mujair ini emang nggak mau gede. Mau dipiara sampai setahun juga nggak mau gede. Mentok udah segitu aja. Paling ukuran 3 jari ini juga udah dewasa. Kalau ikan nila ini bisa 2 kali lipat ukurannya dibanding mujair. Jadi jangan salah miara, oke? Soalnya banyak juga yang ngira kalau ikan nila itu sama ikan mujair. Jadi beda ya, ini beda spesies soalnya. Dan kalau beneran miara ikan nila udah pasti lebih cepat pertumbuhannya, lebih cepat gede dibanding mujair. Belum lagi soal beratnya kan sama juga bisa 2 kali lipat beratnya dibanding mujair. Soalnya ada yang cerita di komentar ikan nila yang dia biara nggak mau gede. Saya malah gimana ya, apa gara-gara jarang dikasih makan atau jangan-jangan itu yang dibiara ikan mujair ya kan? Atau keturunannya masih keturunan mujair. Soalnya mereka ini bisa kawin silang, ikan nila sama mujair ini bisa kawin silang kalau dicampur. Harusnya kalau beneran yang dipiara itu ikan nila, harusnya cepet gedenya. Ada juga yang nanya ikan nila yang saya ternak ini jenis ikan nila apa. Jadi ikan nila ini udah level spesies, oke? Artinya udah nggak ada lagi jenis yang lain. Ikan nila ya ikan nila, nama aslinya aja Nile tilapia karena asalnya dari sungai Nil di Afrika, makanya namanya ikan nila, oke? Walaupun ikan mujair juga asalnya dari Afrika sebenarnya, tapi nama aslinya Mozambik tilapia. Jadi mujair ini cuma nama lokal ya kan, karena dulu katanya yang nemu namanya Pak Mujair ya kan. Tapi sebenarnya originally dari Afrika. Intinya kalau mau miara ikan nila jangan salah miara mujair, oke? Bilang ke penjualnya mau beli ikan nila, jangan bilang beli mujair. Soalnya kalau di pasar itu masih campur-campur, kadang nggak jelas. Makanya sejak awal saya rekomen kalau mau ternak nila itu dari indukan lalu dipijah sendiri ya kan, biar jelas kalau itu beneran ikan nila ukurannya gede, oke? Misalnya beli indukan ikan nila yang ukurannya udah 5 jari, misalnya 5 jari orang dewasa kan itu udah gede. Belum maksimal tapi udah gede dan yang jelas itu udah pasti ikan nila. Jadi nanti anakannya juga gede-gede ngikut induknya kan, genetiknya bisa cepat gede pertumbuhannya. Terserah mau beli yang warna merah, mau yang warna putih, biru, itu juga masih ikan nila. Walaupun sebenarnya udah hybrid, tapi nggak apa-apa. Yang penting ukurannya gede. Jadi ketahuan ikan nilanya dominan, walaupun hybrid. Apalagi kalau misal beli ikan ukuran yang masih tanggung itu kan ada resiko kalau itu ikan reject ya kan. Bisa jadi itu sebenarnya ikan yang udah tua tapi emang ukurannya mentok udah segitu. Intinya kalau bisa mending beli sekalian indukannya kalau menurut saya, oke? Yang ukurannya udah pasti gede, jadi anakannya nanti ngikut, oke? Terus tadi walaupun saya bilang ikan nila itu cepat gede, bukan berarti 3 bulan atau 4 bulan panen ya. Soalnya kemarin saya lihat video-video di YouTube soal ikan nila, oh my god, bahkan ada yang bilang 2 bulan panen, bayangin. Miara ikan nila 2 bulan panen katanya, ini mustahil banget. Jadi gini, di luar di negara yang udah maju ya kan, perikanannya modern, ternak ikan nila itu butuh waktu 8 bulan sampai panen, oke? Dari telur sampai ukuran konsumsi di fillet itu butuh waktu 8 bulan. Perikanannya juga udah model udah intensif. Artinya dikasih makan rutin sehari 3 kali. Bahkan banyak juga yang dikasih makan 4 kali sehari. Udah gitu masih dikasih obat, dikasih hormon. Apalagi di suhunya diatur, pH-nya diatur. Ini yang kalau di perikanan modern itu semua parameternya dijaga. Bahkan setiap bulan diambil sampel ikannya, dicek di lab ya kan, dan seterusnya, oke? Nyatanya butuh waktu 8 bulan sampai mencapai ukuran konsumsi. Jadi kalau ada orang bilang, orang Indonesia miara ikan masih tradisional terus bilang 3 bulan panen, ya itu patut dipertanyakan, oke? Yang pasti kalau 3 bulan panen pastinya dia miara ikannya pasti udah ukuran dewasa kalau gitu. Jadi cuma beli ikan yang ukurannya udah gede terus dipindah numpang di kolamnya 3 bulan habis itu dipanen ya kan. Intinya harus realistis. Atau kalau ada yang bilang 3 bulan panen mungkin dia punya banyak kolam pembesaran, punya 6 kolam atau berapa, terus dia udah bikin siklusnya jadi bisa 3 bulan sekali panennya, oke? Karena dia punya banyak kolam pembesaran jadi bisa 3 bulan sekali panennya. Maksudnya jangan dianggap 3 bulan panen itu dari telur baru netes sampai ukuran konsumsi cuma butuh waktu 3 bulan atau 4 bulan, nggak mungkin. Karena itu benar-benar mustahil, oke? Intinya patokannya ikan nila itu panen 8 bulan, oke? Dari netes sampai ukuran konsumsi butuh waktu 8 bulan. Itu pun kalau perawatannya intensif, oke? Kalau masih tradisional bisa lebih dari itu. Jadi kalau mau 3 bulan sekali bisa panen, ya berarti dibanyakin kolamnya, oke?